Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5. Oke, selamat pagi. Selamat. Oke, biar lebih semangat sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semuanya sehat? Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, semuanya senang? Oke, tidak ada yang bersedih ya? Tidak. Oke, karena semuanya dalam keadaan yang baik, juga semuanya pada senang, jadi hari ini harus semangat ya buat belajar, siap? Siap. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Seperti biasa ya, oke? Oke, Ibu mulai. Kelas 5, mana suaranya? Iya dong. Tengok kanan dan kirinya. Iya dong. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Oke, jadi semuanya pada hadir ya? Oke, good. Kelas 5 pada rajin-rajin ya. Nah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Boleh dipimpin oleh ketua kelas? Siap berdoa. Siap. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, diharapkan dengan menyanyi lagu ini rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita semakin meningkat ya. Oke, nah setelah ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih siap dan lebih fokus buat belajar. Nah, hari ini mata pelajaran apa? Matematika. Pinter. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Jadi, ice breaking-nya yaitu tepuk matematika. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, tepuk matematika. Tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, semuanya biar lebih semangat boleh berdiri? Oke, berdiri ya. Oke, kita mulai. Tepuk matematika. Tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, Ibu minta satu kali lagi. Oke, dipimpin sama Adia. Boleh ke depan Adia? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk matematika. Tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya dia. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Udah siap buat belajar? Siap. Oke, duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Oke, anak-anak. Nah, Ibu mau bertanya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian. Benda manakah di kelas ini yang memiliki pojok? Coba. Ya, apalagi? Iya. Oke, betul sekali. Tadi ada yang menyebutkan meja, ada yang menyebutkan pintu, ada yang menyebutkan papan tulis. Betul sekali. Nah, menurut kalian mengapa benda-benda tersebut memiliki pojok? Kenapa disebut pojok? Karena apa? Dua garis yang saling bertemu di satu titik. Oke, karena ada dua garis yang bertemu di satu titik ya. Nah, apakah menurut kalian bentuk pojok itu berbeda-beda?
Berbeda-beda. Oke, berbeda-beda ya. Nah, anak-anak dalam matematika, pojok yang tadi kita bahas itu dinamakan dengan sudut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sudut dan jenis-jenisnya. Nah, nanti kita akan ketahui bahwa setiap sudut itu berbeda-beda bentuknya ya. Nah, oke, siap? Siap. Oke, kenapa sih kita harus belajar sudut anak-anak? Jadi, tentunya sudut itu akan sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, ada meja, ada papan tulis dan lain-lain. Coba bayangkan kalau kita nanti membangun rumah. Nah, kita juga kan pasti harus mengetahui sudut-sudut rumahnya. Bagaimana cara membangun temboknya. Nah, itu pasti sudutnya harus diketahui. Sampai-sampai ketika kalian nanti bertemu sama bangun datar, materi bangun datar itu kan ada persegi, ada segitiga. Itu semua pasti punya sudut kan? Oke, betul. Jadi, nah, kenapa kita harus mempelajari sudut? Karena sudut tentunya penting bagi kehidupan sehari-hari kalian nanti, oke? Oke, sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, oke. Apa sih rangkaian kegiatan yang akan kita lalui hari ini? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Kalian harus menyimak dengan baik dan berdiskusi dengan baik apabila Ibu bertanya ya, oke? Oke, nanti kalian juga boleh bertanya. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan LKM dan bermain game. Nah, dua kegiatan ini akan dilakukan secara berkelompok anak-anak. Selanjutnya, terakhir, untuk menguji pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham atau tidak sama materi hari ini, nanti kita akan latihan soal di akhir kegiatan ya. Siap? Siap. Oke, nah, dengan rangkaian kegiatan kita hari ini, tentunya tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, kalian harus memahami pengertian sudut, mengenal jenis-jenis sudut, sampai nanti kalian bisa mengukur besar sudut menggunakan alat ukur sudut. Nah, ngomong-ngomong soal alat ukur sudut, apakah semuanya membawa busur? Oke, semuanya membawa ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kesepakatan kelas. Nah, Ibu mengajukan beberapa hal di kesepakatan ini. Yang pertama, belajar dengan tenang dan tertib. Tidak boleh ribut, tidak boleh berisik, apalagi berbicara saat orang lain berbicara juga ya. Harus mendengarkan ya apabila orang lain berbicara. Entah itu Ibu maupun teman-teman kalian. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Nah, nanti anak-anak akan ada reward dari Ibu buat anak-anak yang aktif ataupun kelompok yang aktif dalam kegiatan selanjutnya. Nah, siap buat aktif? Siap. Oke, siap ya. Tidak boleh ada yang diam terus selama pembelajaran ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, saling menghargai dan bekerja sama dengan teman. Harus menghargai pendapat teman dan tidak boleh saling mengejek ya. Siap? Siap. Oke, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Oke, tentunya nanti akan ada konsekuensinya ya kalau kalian melanggar ini. Entah itu ditegur sama ibu atau mungkin pengurangan poin kalian. Jadi semuanya harus menyepakati kesepakatan ini dan mematuhinya ya. Siap? Siap. Oke. Kalau gitu, mari kita lanjut ke pemateriannya ya. Yang pertama, pengertian sudut. Sebetulnya apa sih sudut itu? Boleh sama Inaya dibacakan. Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Nah, di sini kata kuncinya ya. Terima kasih Inaya. Di sini kata kuncinya ada pertemuan dua garis pada satu titik. Coba kita lihat di gambar ini. Di sini ada dua garis yang mana bertemu di satu titik. Kalau kita contohkan kembali, misalnya di siku kita. Coba semuanya angkat siku seperti ini. Nah, siku juga merupakan gambaran dari sudut. Karena di sini ada dua garis yang bertemu di satu titik, yaitu di sini ya, di siku Oke, pinter. Ada yang ditanyakan soal ini? Paham ya semuanya ya? Oke, ya. Jadi intinya ada dua garis yang bertemu di satu titik. Oke, pinter. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih bagian-bagian sudut? Nah, kita bisa lihat yang pertama, garis AO, CO, dan OB disebut kaki sudut. Bagian sudut yang pertama adalah kaki sudut. Kaki sudut itu AO,
CO, dan OB. Jadi kaki sudut itu garis-garis yang membentuk sudutnya. Kalau misal dari siku tadi, berarti ini disebut kaki sudut. Paham? Selanjutnya titik O. Titik O itu disebut dengan titik sudut ya. Nah, titik O di sini berarti titik sudut di siku ibu ini berarti di sebelah sini ya. Oke, selanjutnya sudut itu dilambangkan dengan lambang seperti ini anak-anak. Jadi misalnya sudut AOB ditulisnya nanti akan seperti ini ya. Sudut AOB. Nah, dan yang terakhir nama titik sudut itu selalu berada di tengah penamaan sudut. Misalnya sudut AOC. O itu sebagai titik selalu berada di tengah. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Sudut AOB membentuk sudut 90 derajat. Oke, semuanya paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada jenis-jenis sudut. Nah, kita akan ketahui apa saja sih sebetulnya jenis-jenis sudut itu. Nah, Ibu mau membagikan kalian terlebih dahulu ini ya. Coba semuanya satu-satu ya. Nanti kita akan menggunakan kertas ini untuk mengetahui apa sih jenis-jenis sudut itu apa saja, ya. Oke, kurang ya? 2 lagi. Oke, coba. Nah, udah ya? Udah ya? Oke. Nah, sekarang ikuti instruksi dari Ibu ya. Coba kalian lipat sudutnya. Lipat kertasnya maksudnya, mohon maaf. Oke, lipat kertasnya ya. Menjadi 2 bagian seperti ini. Nah. Coba. Sudah semuanya? Nah, menjadi seperti ini anak-anak. Coba, menurut kalian, apakah ada sudut yang terbentuk di sini? Ada. Coba, sudut apa? Sudut apa ya di sini? Sudut penuh. Oke, sudut penuh. Ada lagi? Sudut lurus. Terus? Oke, jadi anak-anak, kita akan lihat. Jadi, sudut yang terbentuk di sini adalah sudut 0 dan sudut 360. Coba kita lihat ya seperti ini. Nah, apabila seperti ini kan namanya sudut selanjutnya ya. Nah, kalau seperti ini tidak ada bagian sudut yang terbuka, tidak ada garis-garis yang terbuka kan? Nah, jadi garis sudut itu saling berhimpitan. Kaki sudut yang ini dan kaki sudut yang ini saling bertemu sehingga tidak ada sudut yang terlihat ya. Paham semuanya? Paham. Nah, tadi Alika menyebutkan ini sudut penuh. Coba, sudut penuh itu adalah sudut 360 derajat. Nah, sudut 360 derajat itu adalah sudut yang mengalami perputaran dengan lingkaran penuh. Nah, apabila ini tidak ada sudutnya karena kaki sudutnya berhimpitan, nah kita bisa lihat sebaliknya. Di sebaliknya itu, apabila sudutnya dari sini sampai ke sini, itu akan membentuk satu lingkaran penuh. Sehingga itu dinamakan sudut 360 derajat. Ya, jadi gini nih, coba perhatikan semuanya. Kalau seperti ini sudut 0 karena kaki sudutnya dua-duanya saling berhimpit. Tidak ada besaran sudutnya ya. Nah, sedangkan untuk sudut yang di sebelah sini di luarnya ini membentuk satu putaran penuh. Sehingga sudut ini dinamakan sudut 360 derajat gitu. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang coba lipat lagi menjadi 2 bagian. Nah, lipat lagi semuanya. Kayak gini ya. Coba sekarang buka kertasnya. Buka kertasnya. Kira-kira dari lipatan yang terbentuk, ini membentuk sudut apa? Siku-siku. Oke, betul sekali anak-anak Ibu pinter. Sudut yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu dibentuk dari perputaran seperempat lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu dari sini sampai sini, sudut siku-siku itu hanya seperempatnya, hanya sampai sini. Sudut siku-sikunya yang mana? Coba perlihatkan ke Ibu.
Nah, pinter Syifa. Coba yang ini perlihatkan ke ibu, mana sudut siku-sikunya? Oh iya betul. Nah, tapi yang ini ya nih, yang ini. Tapi yang ini juga betul ya. Ini namanya sudut siku-siku. Oke. Semuanya paham? Paham ya? Nah, coba sekarang kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu yang terbukanya di atas, yang terbukanya di atas ya, yang terbukanya di atas, kalian tarik kertas yang di tangan kanan kalian ke bagian bawah, ke sini. Nah, ke sini nih, ke sini tah, ke tengah, ke sini, ke tengah yang bagian kiri, di sini tah. Jadi akan membentuk seperti ini, anak-anak. Coba dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, di sini, di sebelah sini. Jadi akan ada sisa segini. Nanti ada sisa segini. Nah, iya betul. Nah, gini. Tambahkan. Nah, seperti ini ya. Ya, betul. Seperti itu. Ya, betul. So, sekarang dilipat ya. Dilipat. Oke, pinter. Sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi kertasnya. Kita buka. Coba. Kira-kira di sini sudut apa yang terbentuk dari lipatan yang tadi? Sudut apa itu coba? Sudut tumpul. Ada lagi? Pinter sekali ya. Good. Jadi sudut yang kedua itu, yang keempat itu ada sudut lancip. Nah, dari sini ke sebelah sini ya. Dari sini ke sebelah sini. Ini kurang dari 90. Tapi tidak sama dengan 0 derajat. Jadi sudut 90 itu tidak sama dengan 0 derajat, tapi kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya ada sudut apa lagi tadi? Tumpul ya. Sudut tumpul di sebelah mana? Yang mana sudut tumpul? Pinter sekali ya, Kaisa. Sip. Jadi sudut tumpul ini dari sebelah sini anak-anak. Nah, ini lebih dari 90 derajat. Nah, sudut tumpul itu berkisar antara 90 sampai 180. Oke, coba ada yang bisa tebak? Oh, oke, kita lanjut dulu. Jangan ke sana dulu. Coba sekarang itu lagi, luruskan lagi kertasnya. Kira-kira sudut apa yang terlihat di sini? Adakah yang terlihat di sini? Oke, sudut lurus. Diginiin lagi. Sudut apa ini? Sudut lurus ya, dari sini ke sini, oke? Nah, dari sini ke sini dinamakan sudut lurus karena ini ada 180 derajat. Oke. Nah, 180 derajat itu setengah lingkaran ya anak-anak. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, ada yang tahu sudut apa lagi yang terakhir? Betul sekali, sudut refleks. Nah, sudut refleks itu berkisar antara 180 derajat sampai 360. Jadi kalau misalnya lebih dari 0 sampai 90 itu sudut lancip. Kalau sudut 90 derajat itu sudut apa? Siku-siku. Kalau lebih dari 90 sampai 180 itu sudut apa? Tumpul. Nah, sudut 180 itu sudut apa? Sudut lurus. Dan yang terakhir dari 180 sampai 360 itu sudut apa ini? Sudut refleks. Oke, semuanya paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya boleh diletakkan kembali HVS-nya ya. Kita fokus lagi kembali ke depan. Nah, apa sih alat ukur dari sudut? Nah, alat ukurnya itu disebut busur atau protractor ya, anak-anak. Digunakan untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat atau yang dilambangkan dengan bulat di atas ya. Semuanya pasti udah pernah lihat kan? Kalian bisa lihat misalnya di termometer. Kalau kalian demam, terus kalian diperiksa itu menunjukkan besaran suhunya. Nah, suhunya itu menggunakan derajat seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya. Oke, gimana sih cara mengukur sudut menggunakan alat tadi? Kita kunjungi laman ini ya, anak-anak. Oke.
Oke, sebentar. Nah, ini dia cara mengukur sudut menggunakan busur. Pertama, coba ini busurnya. Kita letakkan busurnya di titik sudut. Titik sudut ini di sebelah sini ya. Oke. Nah, lalu kita tempatkan juga derajat 0 di salah satu kaki sudutnya. Nah, di sebelah sini. Jadi, kita lakukan langkah yang pertama itu tempatkan ini titik yang ada pada busur di titik sudut ya. Lalu tempatkan juga 0 derajat di salah satu kaki sudutnya. Setelah itu kita cek ke sini. Berapa ini anak-anak? 60. Pinter sekali, ini 60. Semuanya udah pada bisa ya? Oke, coba adakah satu orang yang bisa maju ke depan dan mempraktekkan? Ayo. Ayo. Oke, boleh yuk. Boleh ya. Sini. Coba digeser aja busurnya. Nah, ke titik sudutnya ya. Setelah itu, nah ini berapa? 100. Betul gak anak-anak? Betul. Oke, tepuk tangan. Good. Kayak gitu ya. Ibu rasa semuanya udah pada pintar ya untuk mengetahui cara mengukur sudut menggunakan busur ini. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut lagi. Oke, sebentar. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membandingkan sudut. Nah, ada jam pertama dan jam kedua. Kita lihat ya. Coba kalau dari bentuknya, jam pertama itu sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, jadi jam 3 itu 3.00 atau 15.00 itu menunjukkan sudut siku-siku. Nah, jadi dari sini sampai sini kan 90 ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba masukkan ke jam kedua. Kira-kira ini sudut apa? Lancip. Sudut lancip. Nah, coba bisa nggak kalian hitung ini berapa derajat? 60. Oke, ada yang bisa jelaskan kenapa ini 60? Karena coba 30 derajat. pinter sekali, betul. Jadi satu gawang atau 1 jam ya kita sebut dari jam 12 sampai jam 1 itu 30. Misalnya dari jam 12 sampai setengah 1 berarti berapa? 15. Pinter. Jadi jam-jam yang ada garis-garis yang ada di jam dinding itu menunjukkan sudut-sudut ya dan derajat-derajatnya. Oke, semuanya paham? Oke, adakah yang mau ditanyakan? Coba, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oh ya, boleh. Sok. Apakah lingkaran punya sudut? Oke, anak-anak, pertanyaan dari Adara, apakah lingkaran itu memiliki sudut? Kan tadi Ibu jelaskan ya, bahwa dalam bangun datar itu ada sudut-sudutnya, misalnya pada segitiga, pada persegi, ya. Nah, itu ada sudut-sudutnya ya, anak-anak. Nah, apakah pada lingkaran yang merupakan bangun datar juga, apakah ada sudut-sudutnya? Tidak ada. Coba ada yang tahu nggak kenapa tidak ada? Karena, nah betul sekali, karena tidak ada garis yang bertemu dalam lingkaran. Coba nih kita lihat di sini ya, dalam lingkaran jam ini, apakah ada titik sudut di sini kira-kira? Apakah ada? Tidak ada ya, karena tidak ada garis yang bertemu di sini ya, seperti halnya persegi atau segitiga. Nah, tapi anak-anak di lingkaran itu kita bisa membuat sudut loh. Misalnya kita buat garis dari sini ke sini dan ke sini. Nah, ini tentu akan membentuk sudut. Jadi dalam lingkaran juga bisa membentuk sudut, tapi di dalamnya, bukan di sisi lingkarannya ya. Oke, paham? Paham. Ada terjawab? Oke, terjawab ya. Oke, anak-anak, sekarang Ibu punya sebuah meja. Ya. Bentar ya.
jam 2 matahari ini akan ada pengukuran sudut dan pengukuran sudut juga melalui jam analog. Oke, boleh kita praktekkan terlebih dahulu ya. Nah, semuanya lihat ini ya. Nah, kita coba di sebelah sini. Ini menunjukkan sudut 110. Kita tulis di sini. Lalu nama sudutnya apa anak-anak? Sudut 110. Betul sekali. Sudut kumpul. Lalu di sini kita coba di jam 2 mataharinya. Kita coba lihat di jam 8 atau di jam 20.00. Kita pastikan di jam 8 aja ya. Nah, coba anak-anak, besar sudutnya ini berapa? Coba, tadi kan satu gawang, 1 jam itu 30 menit. Artinya kalau ini di jam 8 ini berapa? 120. Betul sekali. Karena ini ada 4 jam ya. Dari jam 12 sampai jam 8 ini ada 4 jam. Besar sudutnya 120 derajat. Lalu nama sudutnya ini sudut apa? Betul sekali. Lalu ini sekali lagi di jam berapa ini? Jam 8. Jam 8.00 atau 20.00. Oke, ada yang mau coba ke depan? Yuk, 2 orang. Ayo, oke, Syifa sini sama Alika, boleh. Sebentar. Syifa mau coba yang ini apa yang ini? Yang mana Syifa? Yang sudut boleh, sok ya. Coba. Ini dia sudut. Coba. Sudut apa itu? Berapa besarnya? Dan apa nama sudutnya? Jangan lupa ada apa di atasnya? Betul, ada satuan sudut. Apa nama satuan sudut itu? Derajat. Oke, pintar. Oke, coba kita periksa dulu jawaban Cipa. Apakah betul? Apakah betul anak-anak? Betul. Lihat, ini 220 disebut sudut refleks, betul? Oke, tepuk tangan buat Cipa. Oke, selanjutnya boleh balikan. Jam. Nah, ini. Apa? Oke, nanti kita periksa bersama ya. Lalu ini jam berapa? Alika? Jam? Iya, betul sekali. Jam 18.30. Kalau misalnya di pagi-pagi jam berapa ini? Kalau pagi-pagi jam? Betul sekali. Oke. Oke, kita periksa jawaban Alika terlebih dahulu. Sebentar, Alika. Nah, ini besar sudutnya ini 15. Apakah betul anak-anak? 15 derajat? Betul ya, karena ini setengah jam. Dan 1 jam itu kan 30 derajat. Lalu berarti setengah jam itu 15. Dan nama sudutnya sudut lancip, betul? Betul. Oke, lalu jamnya jam 18.30 dan atau jam 6.30, betul? Oke, tepuk tangan buat Alika. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan mulai berkegiatan kelompok. Nah, sudah Ibu bagi ya kelompoknya seperti biasa. Nah, yang pertama ini kelompok 1. Ibu namakan kelompok kucing ya. Ini adalah kelompok kucing. Yang kedua ini kelompok bebek.
Yang terakhir, yang paling ganas, kelompok harimau. Mungkin harimaunya sedang tertidur ya. Coba sekali lagi, kelompok harimau. Oke, good. Nah, anak-anak, jadi nanti kegiatan kelompoknya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada dua, ada LKM, pengerjaan LKM, dan yang kedua ada permainan. Nah, Ibu harapkan semuanya bisa tertib, bisa saling menghargai temannya dalam kelompoknya, dan semuanya harus aktif berpartisipasi ya. Jangan sampai ada yang diam terus. Nanti ketika mengerjakan LKM, ada yang mengisi soalnya, ada yang membaca soalnya, lalu ada yang mempresentasikannya di depan. Jadi semuanya harus kebagian peran ya. Siap? Siap. Siap. Oke, sekarang Ibu bagikan LKM-nya. Coba. Ya, ini untuk kelompok. Dan ini dia. Oke, sekarang lihat ke depan dulu. Ibu akan jelaskan ya bagaimana cara pengerjaan LKM-nya. Nah, ini dia. Kalian bisa buka seperti ini. Lalu yang ini sudut-sudut yang ada di jam ini kalian isi ya, kalian gambar sudutnya. Misalnya sudut 90. Kan tadi sudah tahu ya sudut 90 itu misalnya dari jam 9.00. Nah, nanti kalian gambar jam 9.00 dengan keterangan sudutnya ya. Jadi harus ada lingkarannya ya yang di tengah itu ya, siap? Di tengah kaki sudutnya itu dikasih keterangan itu. Nah, dan isi juga yang lainnya, gambar sesuai derajat yang ada di sampingnya ini ya. Nah, lalu yang kedua, nah ini ya, ini ada kartu jam yang nantinya kalian harus isi. Ini berapa derajat sih? Nah, misalnya ini jam setengah 10 kan ini ya. Nah, jam setengah 10 itu ada yang tahu? Coba berapa derajat jam setengah 10? Coba 105, betul sekali Peter Shiva ya. Jadi sudut sudut besar sudut setengah 10 itu yaitu 105 derajat. Nah, kalian isi di sini 105 derajat dan kalian masukkan, kalian kelompokkan. Kira-kira 105 itu masuk sudut apa? Sudut ukur, betul. Berarti masukkan ke sini, paham? Nah, nanti ada dua orang yang akan presentasi ke depan ya, siap? Nah, nanti kalian sekarang membagi perannya juga ya. Siapa yang menulis, siapa yang membantu mengerjakannya juga, dan ke depan buat presentasi. Oke, semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya paham? Oke, silakan dikerjakan ya. So, selama 7 menit. Kalau ada kesulitan apapun, silakan beritahu ibu ya. Oke, apakah ada yang kesulitan? Tidak ya. Nanti siapa yang mau presentasi dari diri? Sudah, oke. Coba dihitung ya. Coba 60 derajat itu artinya berapa jam coba? Kan 1 jam itu 30. Kalau coba ini 2 jam ya. Ke sini 2 jam. Dan ini jam 12 sampai sini 2 jam. Dan jam 10 sampai jam 12. Dari yang di sini ke sini 1, di sini 2, jadi 2 jam itu enggak 20 ya. Nah, setelah ini nanti langsung masukkan ke sini ya. Bapak masih Oke, kelompok ini ada kesulitan? Tidak ya. Ya, sini bisa ya.
Coba. Berapa jam itu? 12. Dari jam 12 ke angka 2. Itu 2 jam ya, 2 ya. Jadi 60 derajat. Pinter. Siapa yang presentasi nanti? Oke. Nanti dijelaskan ya. Misalnya Rizky di sini yang menjelaskan ini, lalu Wisnu di sini, gitu ya. Oke. Kelompok ini apakah ada kesulitan? Ada. Siapa yang presentasinya? Ada Ra sama Maina ya? Oke. Ayo ini kamu udah ngerti? Udah? Oke. Jadi langsung dimasukin aja sini ya. Oke. Oke anak-anak, untuk yang presentasi nanti ibu pilih dari kelompok yang paling cepat menyelesaikan LKM. Jadi kalau sudah selesai boleh langsung ke depan buat presentasi. Oh udah, oke. Nanti yang presentasi pastinya akan dapat reward ya. Ayo boleh ke depan. Yang sudah. Oke, boleh bentar ya, bentar. Oke, ini ada Aldo dan Adia. Oke, coba Aldo dan Adia presentasikan di sini. Coba. Nah, agak maju sedikit. Aldo, Adia, maju sedikit ya. Nah, biar teman-temannya melihatnya jelas ya. Oke, coba dari yang sebelah sini, coba dijelaskan. Sudut berapa ini? Sudut berapa? Sudut? Coba lebih keras suaranya. Sudut berapa? Oke, sudut 90 derajat itu menunjukkan jam berapa? Coba itu. Jam berapa itu? Oke, jam 9. Dilanjut ke yang lainnya, sok. Sudut berapa itu? Nah, jam berapa? Jam 10. Oke, jam 10 ya. Oke, dilanjut sama Aldo. Yang ini, coba yang ini. Ini berapa? 150 ya. Coba 150 itu menunjukkan jam berapa? Oke, jam 5 ya. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan dulu. Oke, boleh dilanjut. Yang ini. Nah, sudut lanjut ada apa saja? Coba sama Adia disebutkan. Ada berapa saja itu? Coba. Ada 3 ya, sebutkan coba. Sebutkan ya. Ada sudut ini dan ini. 30 derajat, ya. 30 derajat dan 90 derajat. Oke, sudut tumpulnya coba disebutkan. Ada sudut 150 derajat, 120 derajat, dan 120 derajat. Oke, pinter. Yang terakhir siku-siku boleh sama Aldo. Nah, berapa saja itu? 90 ya. Oke, coba ini menunjukkan jam berapa? Coba tunjukkan ke teman-temannya. Itu jam berapa? Jam 9 dan jam satu lagi jam berapa? Oke, gimana anak-anak? Apakah jawaban kelompok bebek betul? Coba sekali lagi, apakah jawaban kelompok bebek itu betul? Betul ya. Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok bebek. Kelompok bebek telah berhasil mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu beri 2 bintang. Boleh langsung dipakai ya. Oke, coba sekarang kelompok mana yang sudah?
Oke, semuanya sudah ya? Coba sekarang yang ngacungnya paling cepet deh kalau gitu ya. Oke, atau jangan yang bisa jawab pertanyaan ibu aja ya. Coba jam 16.00 itu besar sudutnya berapa? Jam 16.00. Jarum panjangnya ke angka 12, lalu jarum pendeknya ke angka 4. Oke, ada nggak? Oke, apakah betul teman-temannya? Apakah betul 120? Benar betul ya? Betul. Oke, boleh untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKM-nya ya. Yang lain semuanya perhatikan ya. Oke, boleh. Nah, yang ini coba. Tuh berapa derajat sudutnya dan menunjukkan jam berapa? Oke, jam 9. Berapa derajatnya? Oke, sok lanjut. Besar sudut 60 derajat. Oke, semuanya perhatikan ke depan ya. Jam 4 besar sudut 150 derajat. Oke, selanjutnya. Jam 5 besar sudut 150 derajat. Oke, Jam 1 besar sudut 30 derajat. ya. Jam 5 besar sudut 210 derajat. Oke, selanjutnya. Jam 3 besar sudut 90 derajat. Oke, boleh, pinter ya. Sekarang sama Ina ya, ini. Sudut lancip sudut berapa saja itu? Berapa itu? Iya, betul. 60 ya. Oke, selanjutnya itu berapa? 60 juga. Oke. Coba dilanjut. Oke, semuanya perhatikan ke depan ya. Sudut tubuh Sudut tubuh itu berapa? 120 derajat. Oke, yang terakhir sudut siku. Sudut siku berapa itu? 90 derajat. 90 derajat. Oke, tepuk tangan buat kelompok dinosaurus. Oke, coba kelompok dinosaurus bunyikan suara kalian. Oke, masih malu-malu ya. Kelompok dinosaurus bunyikan suara kalian. Oke, tepuk tangan. Oke. Sekarang kita akan bermain sebuah game. Nah, sekarang, oh iya, LKM dikumpulkan dulu ya. LKM dikumpulkan dulu. Oke, yang lainnya nanti ibu periksa ya. Nanti presentasinya di lain kesempatan ya, boleh ya. Oke, sini kumpulkan. Oke, selanjutnya kita akan bermain sebuah game. Oke, siapa yang mau bermain game? Kurang semangat lah. Siapa yang mau bermain game? Oke, gitu. Nah, anak-anak, ini dia gamenya, yaitu game balap pesawat sudut. Nah, nanti kalian akan
Oh, harimau siapa? Pilotnya Wisnu. Oke, Wisnu di depan dong. Wisnu kan pilotnya. Masa pilot itu nah? Yang di sini siapa pilotnya? Adara. Oke. Berarti ini pilot Wisnu dan melawan pilot Adara. Oke. Mari kita saksikan pertandingan kelompok dinosaurus versus kelompok harimau. Siap? Siap. Kelompok dinosaurus mana suaranya? Raw. Oke. Kelompok harimau mana suaranya? Raw. Oke. 1. Salah. 3, 2, 1. Ayo. Itu kelompok ini. Masih sama. Ayo. Ini masih seimbang. Oke, kelompok Wisnu memimpin. Ayo, kelompok Wisnu memimpin. Ayo. Ayo, kelompok Wisnu. Kelompok Adara jangan kalah. Kemenangnya adalah kelompok Wisnu. Bukan kelompok harimau. Yang mana pilotnya adalah Wisnu. Oke, ujung sekali anak-anak. Gimana, seru nggak? Oke. Nah, sekarang nanti untuk rewardnya ibu bagikan ya di akhir kegiatan ya. Sekarang karena sudah bermain, ibu pengen mengetahui nih seberapa jauh sih pemahaman kalian soal materi hari ini ya. Semuanya siapkan alat tulisnya. Kita akan mengerjakan soal pemahaman. Ya. Oke. Boleh diisi ya. Jangan dulu diisi sebentar. Jangan dulu diisi ya. Oke. Jangan dulu diisi sebentar. Oke, silakan. Nah, anak-anak jangan lupa ditulis namanya ya. Nah, nama sama kelasnya, lalu dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh ada yang mencontek. Awas ya, ibu perhatikan nih dari depan ya. Oke, silakan kalian kerjakan selama 10 menit ya.
sekali ya. Boleh sekarang dikumpulkan ya. Kalian bisa mengerjakan soalnya dengan cepat. Oke. Boleh dikumpulkan. Oke. Anak-anak, ternyata waktu pembelajaran kita masih tersisa. Apakah permainannya bisa kita lanjut ke babak final? Apakah mau? Mau. Atau tidak? Mau. Tadi dari kelompok yang menang itu kelompok kucing dan kelompok harimau. Oke, kalau gitu kelompok kucing dan kelompok harimau boleh maju ke depan untuk memberikan juara 1 dan juara 2 ya. Oke. Siapa ini pilotnya? Siapa ini pilotnya? Siapa pilotnya? Yang kiri? Abizar ya? Abizar. Lalu yang di kanan siapa? Wisnu ya? Oke. Sudah siap kelompok harimau dan kelompok kucing? Oke. Kan konon harimau itu adalah kucing yang besar ya. Jadi ini kucing kecil dan kucing besar saling melawan ya. Oke, kelompok kucing mana suaranya? Oke, kelompok harimau mana suaranya? Oke, boleh. 3, 2, 1. Oke, terus. Kelompok mana yang memimpin? Oke, kelompok Abizar memimpin. Oke. Nampaknya kelompok Wisnu sulit untuk mengalahkan kecepatan kelompok Abizar. Ini kelompok kucing cepat-cepat banget kayaknya pakai sebuah strategi gitu ya. Oke, jadi juara satunya adalah kelompok Abizar. Dan juara kelompok Abizar, kelompok kucing. Dan juara 2-nya kelompok harimau. Sekarang kita akan memperebutkan juara 3 dan juara 4. Juara 4 ya. Oke, boleh maju ke depan kelompok dinosaurus dan kelompok penangin bebek. Ayo. Oke, kelompok kiri pilotnya kelompok Adia ya. Lalu kelompok ini kelompok bebek. Kelompok Adara. Oke, kelompok dinosaurus mana suaranya? Oke, kelompok kucing. Kelompok bebek mana suaranya? Kurang semangat deh. Kelompok bebek mana suaranya?
Siapa yang paling aktif? Oke, ada Syifa, ada Kanaya, ada Alika. Oh, Kanaya. Oke, Alika. Siapa lagi nih yang merasa aktif? Akan ada 1 bintang. Oke, Adia. Nah, sekarang kita akan coba tandingkan antara Adia, Syifa, dan Alika. Jawab pertanyaan Ibu ya. Oke. Siapa yang paling cepat dan betul jawabannya bisa mendapatkan bintang ini ya. Oke. Apa saja jenis-jenis sudut? Oke, Adia paling duluan. Sudut nol, ya. Kalau sudut penuh, iya. Sudut lurus, iya. Sudut tumpul, iya, siku, iya. Refleks, lancip, dan lurus. Oke, sudah sih. Sudah ya, di depan ya tadi disebutkan. Betul nggak? Betul ya. Oke, 1 bintang lagi untuk Adia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita lihat perolehan bintangnya. Kelompok mana yang memiliki bintang paling banyak? Coba, kelompok kucing berapa? 4. Kelompok bebek berapa? 4. Kelompok harimau berapa? 3. Kelompok dinosaurus berapa? 4. Oke. Jadi yang paling banyak di sini seri ya. Jadi tidak ada yang paling unggul kelompoknya di dalam pembelajaran hari ini, tapi semuanya pastinya melakukan yang terbaik dan sudah hebat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, good job. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sekarang kita coba simpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Oke, ada yang mau menyampaikan? Coba, apa sih pengertian sudut? Coba. Oke, Alika. 2 garis yang bertemu di 1 titik. Oke, betul? Betul ya. Coba, sekali lagi sebutkan jenis-jenis sudut. Oke, Aldo. Oke, mohon maaf. Sudut siku, Iya. lancip, tumpul, lurus, refleks, Oke, penuh dan nol ya, berbeda ya, penuh dan nol ya. Oke, betul nggak? Betul. Ya, lalu alat ukur sudut apa? Siapa? Busur. Oke, Wisnu. Busur ya, betul. Oke, jadi semuanya sudah paham sama materi hari ini? Paham ya. Jadi anak-anak sekali lagi Ibu sampaikan kalau sudut itu adalah pertemuan dari 2 garis atau 2 kaki sudut yang saling bertemu. Di mana bertemunya? Di 1 titik. Bernama Titik sudut. betul sekali ya. Oke, sudut 90 derajat itu sudut siku sih? Kalau sudut 0 derajat itu sudut 0 derajat ya. Oke, lalu sudut penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa tentunya mempelajari sudut itu akan sangat bermanfaat dan berguna di kehidupan kita ke depannya, entah itu dalam mengukur sudut di bangun datar, lalu misalnya tadi sudah Ibu jelaskan ketika kita membangun rumah, atau menentukan arah kan ada belok kanan, ada belok kiri, itu bisa menggunakan sudut juga loh. Jadi tentu penting gitu ya untuk kita memahami sudut. Sekali lagi Ibu tanya, apakah semuanya sudah paham? Oke, good ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada yang tidak senang? Tidak ada ya? Semuanya senang? Senang. Oke, good job. Nah, anak-anak, nanti di rumah kalian akan mencatat minimal 5 benda yang memiliki sudut. Lalu kalian tuliskan itu jenis sudutnya sudut apa ya. Pasti di rumah banyak tuh benda-benda yang memiliki sudut. Oke, nah sekarang kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap berdoa. Siap. Bersama sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai.
Selesai. Oke, alhamdulillah akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu sangat bangga dan sangat senang belajar bersama kalian. Kalian sangat hebat dan pintar hari ini ya. Oke, dan tentu